Hai Spire Fellas, kembali lagi di Spire in Minutes bersama saya Putu, konsultan dari Spire Research and Consulting. Nah, hari ini kita akan membahas perkembangan TikTok di Indonesia. Yuk, simak videonya. Situasi pandemi ini memaksa kita untuk membatasi pergerakan di luar rumah. Nah, saat bosan karena berdiam diri di dalam rumah, koneksi internet merupakan hal yang penting bagi kita untuk dapat terhubung dengan orang lain, bekerja, sekedar mengobrol, ataupun mengakses media sosial untuk hiburan. Menurut data dari Digital Indonesia tahun 2021 oleh We Are Social, penetrasi internet di Indonesia mencapai 73,7%, di mana pengguna media sosialnya meningkat sebanyak 6% atau 170 juta jiwa di Indonesia. Nah, salah satu media sosial yang saat ini populer adalah TikTok. TikTok adalah media sosial atau platform video musik dari Tiongkok yang diluncurkan pada September 2016. Nah, TikTok ini mengizinkan para penggunanya untuk membuat video musik berdurasi 15 sampai dengan 30 detik. Video-video yang ada di TikTok ini biasanya berisikan konten lucu, informatif, maupun challenge yang bisa diikuti oleh para penggunanya di seluruh dunia. Nah, di tahun 2021, TikTok menjadi media sosial urutan ke-7 dengan pengguna terbanyak di seluruh dunia. Berdasarkan data dari Apptopia, TikTok juga menjadi media sosial yang paling banyak diunduh di tahun 2020 dengan total unduhan mencapai 850 juta kali unduhan. Nah, kepopuleran TikTok ini juga dimanfaatkan oleh WHO untuk mengkampanyekan gerakan penggunaan masker dan juga cuci tangan dengan benar untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. WHO sendiri memproduksi video pendek dengan hashtag Save Hands dan juga Wear a Mask sebagai bentuk challenge yang bisa diikuti oleh seluruh pengguna TikTok di dunia. Di Indonesia sendiri, TikTok ini sudah diunduh sebanyak 30,7 juta kali unduhan, di mana para penggunanya di Indonesia rata-rata menghabiskan waktu selama 29 menit dan menonton 100 video per harinya di aplikasi TikTok. Sebenarnya aplikasi TikTok sendiri bukan merupakan media sosial baru di Indonesia. TikTok sendiri telah dikenal di Indonesia pada tahun 2017, namun pada saat itu dianggap memproduksi konten negatif sehingga berbahaya terutama bagi kalangan anak-anak. Kemudian Kominfo memblokir aksesnya pada 3 Juli 2018. Tidak berselang lama, Kominfo membuka blokirnya terhadap TikTok karena menilai TikTok telah memenuhi 9 dari 10 persyaratan yang diajukan. Persyaratan yang pertama adalah membersihkan konten negatif, yang kedua adalah menyediakan sistem keamanan dan penyaringan konten, lalu yang ketiga adalah menyediakan komunitas khusus bagi pengguna di Indonesia, lalu yang keempat menunjuk konten manager khusus di Indonesia, yang kelima adalah menyediakan 20 orang kurator konten yang nantinya akan bertambah menjadi 200 personil, lalu yang keenam adalah menaikkan batas usia minimal menjadi 13 tahun. Yang ketujuh adalah membuka peluang kerjasama dengan LSM di Indonesia. Lalu yang kedelapan adalah memberikan jalur khusus bagi pemerintah untuk pelaporan konten negatif. Dan yang kesembilan adalah membuka kantor dan mengurus perizinan PT di Indonesia. Selain sebagai hiburan, TikTok juga menyediakan fitur bisnis atau yang disebut dengan TikTok for Business. TikTok for Business ini ditujukan bagi para pelaku usaha untuk mempromosikan merek dagang mereka dan berinteraksi dengan para pengguna TikTok. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM, dengan pengguna aktif sebanyak 10 juta, TikTok merupakan media sosial yang sangat menjanjikan untuk branding dan juga promosi. Nah, untuk mengaktifkannya, cukup dengan memilih Manage My Account di halaman Mi, kemudian ngeklik Switch to Business Account. Kemudian pelaku usaha dapat memilih model bisnis yang paling sesuai dengan bisnis yang dijalaninya. Nah, TikTok for Business sendiri memiliki 3 fitur yang spesial. Yang pertama adalah Unique Engagement Solution, lalu yang kedua adalah Performance Tracking secara real time, lalu yang ketiga adalah informasi konten yang sedang relevan ataupun tren, diikuti dengan panduan konten yang menginspirasi. Dengan mengaktifkan akun bisnis ini, para pelaku usaha juga dapat mengiklankan produk mereka, di mana iklan ini nantinya akan muncul di halaman para pengguna TikTok. Nah, iklan ini akan membantu para pelaku usaha untuk mendapatkan views, likes, dan juga komentar lebih mudah dan lebih cepat, serta meningkatkan brand awareness untuk produk mereka.
Nah, sekarang teman-teman pastinya udah lebih paham nih tentang TikTok. Tidak hanya sebagai hiburan, tapi teman-teman juga bisa berbisnis melalui TikTok. Siapa tahu di antara kalian ternyata ada yang bisa menjadi influencer. Nah, pengen tahu lebih dalam mengenai media sosial dan kegunaannya, bisa cek di link di bawah ini dan hubungi Spire Indonesia. Nah, nantikan video selanjutnya ya. Sampai jumpa.